DPR RI menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan panitia khusus angket pengawasan haji dalam rapat paripurna ke-21. Pansus angket itu berisikan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi di DPR RI. Mulanya pengusul hak angket pansus haji ini, Seli Andriani Gantina, menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan pansus angket. Ia mengatakan pembagian kuota haji oleh Kemenak tak sesuai dengan penetapan yang sudah dilakukan pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi 7 DPR RI. Apakah pansus haji bisa mengungkap masalah-masalah haji? Apakah ada indikasi korupsi kebijakan kuota haji oleh Menak? Dan apakah pembentukan pansus haji bernuansa politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Rian? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Alhamdulillah. Kang Anggi. Amin. Dan terkait tadi Bung Rian, adanya pansus hak angket pengawasan haji. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai PKB Abdul Caimin. Menurut Anda Bung Rian, apakah ini gimmick politik menjelang akhir jabatan DPR, Bung? Ya, eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, Kang Anggi, kalau kita bicara tentang pansus, tentu ini adalah sebuah eh, proses politik ya, karena bagaimanapun memang ya lembaganya lembaga politik, yaitu DPR yang terdiri dari orang-orang partai, begitu kan. Jadi artinya bahwa ketika kita bicara tentang pembentukan pansus ini, ya sekali lagi karena sudah diketok ya, terlepas dari pro dan kontranya, tentu di situ akan ada dari berbagai anggotanya punya kepentingan, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ini memang menarik kalau kita amati bahwa sebenarnya eh, gimik politik yang dimaksud itu memang sangat terasa begitu ya, karena sebenarnya pada katakanlah satu periode yang sebelumnya atau satu satu tahun sebelumnya, ya persoalan haji ini kan juga tetap banyak carut marutnya begitu ya, tetapi pada waktu itu tidak muncul ya sampai kemudian adanya eh, tadi pansus gitu ya, sehingga dari sini kita kita bisa melihat bahwa tentu memang akan ada kepentingan politik di situ yang terkait dengan bagaimana mengurai persoalan yang ada di kasus tahun ini yang 2024 ini, karena memang ada banyak keluhan begitu ya yang kemudian terjadi. Kalau tadi disampaikan ada setidaknya berapa 3 poin gitu ya, mulai dari masalah eh, korupsi, pengalihan kuotanya, kemudian juga masalah-masalah manajemennya ya, transportasi, pemondokan, penerbangan dan seterusnya, dan juga tadi membludaknya jumlah anggota jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi atau visa ziarah biasanya. Itu sebenarnya adalah bagian yang memang seharusnya tidak akan cukup menurut saya hanya diselesaikan di masalah ini di pansus gitu. Nah, itu poin poin pertamanya itu di situ. Jadi artinya pansus ini saya terus terang meragukan akan bisa menyelesaikan persoalan yang eh, menjadi fakta gitu ya. Apalagi nanti menyelesaikan akar masalahnya, yaitu karut marut terkait dengan haji ini. Kemudian yang kedua, ya kekhawatiran ini berlandasan karena apa, sebenarnya juga banyak informasi yang tadi di panggung belakang gitu, Kang Anggi, itu bahwa ada juga itu berbagai komunikasi politik yang dilakukan begitu ya. Artinya gini, ini hanya semacam semacam tadi kalau disebut gimmick ya, hanya, tapi saya lebih mungkin menyebutnya sebagai sebuah transaksi saja gitu. Jadi sebuah transaksi politik terkait dengan persoalan ini, tetapi tidak sampai menyentuh kepada solusi persoalan eh, yang sesungguhnya gitu. Kan ada semacam indikasi katanya ini akan menarget Menteri Agama begitu ya, gitu ya. Nah itu sebenarnya menurut saya
hanya tadi permukaan saja. Sebenarnya poin utamanya itu sekali lagi kita sulit untuk berharap bahwa pansus ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya itu gunung es ya, yang tiga tadi itu dari persoalan yang lebih mendasar yaitu tentang tadi kualitas penyelenggaraan haji selama ini gitu. Itu saya kira dua catatan awal, Kang Anggi. Jadi artinya pembentukan pansus haji ini tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam tadi pelaksanaan haji maupun memberikan solusi terbaik bagi masyarakat ya, Bung Rian. Ya, karena nanti kan gini, waktu mereka kan sebenarnya nanti mereka kan ada pelantikan ini 1 Oktober nanti kan 2024 yang baru. Belum tentu kan yang baru juga sama dengan yang ini yang eh, lama keinginannya begitu kira-kira begitu. Nah, sehingga dari sini saya melihat bahwa ini itu sebenarnya hanya semacam kayak apa namanya istilahnya kesibukan yang diupayakan begitu di akhir jabatan begitu ya. Tetapi apakah kan nanti kemudian ada rekomendasi dan seterusnya begitu ya? Itu kan juga belum tentu nanti akan sejalan dengan DPR yang baru begitu ya, yang nanti akan dilantik 1 Oktober. Sekarang kan tinggal berapa bulan, tinggal ya efektif saya kira ini sudah Juli, Agustus, September, ya Oktober mereka sudah berganti gitu ya. Dan tentu ini akan menimbulkan pertanyaan berikutnya gitu. Apakah akan nanti ada tindak lanjut nggak dari pihak DPR sendiri? Kemudian yang kedua tentu kepada pihak eksekutif sendiri nanti ketika mereka diberikan sejumlah rekomendasi dari pansus ini apakah juga efektif karena presiden nanti akan diserah terimakan bahasanya gitu ya. Presiden baru dilantik itu tanggal 20 Oktober gitu ya. Jadi secara umum saya melihat ini memang lebih terasa nuansa politisnya gitu ya daripada menyelesaikan masalah yang mendasar di tengah injuri waktu mereka yang sebenarnya sangat tidak leluasa gitu. Jadi saya kira ini eh, tidak bisa dihindarkan gitu. Tapi dugaan-dugaan terkait lebih banyak nuansa transaksionalnya lah gitu kalau bahasa saya begitu. Itu Kang Andi. Dan jadi dinamika politik yang menyelimuti pembentukan pansus rentan tercemar oleh tadi ya Bung, Hmm. kepentingan politik sesaat juga tadi Bung Rian sampaikan adanya indikasi gesekan antara Caimin dan menargetkan Gus Yakut atau Mhm. lebih menambah kompleksitas. Jadi fokus peningkatan pelayanan haji dan perlindungan jamaah itu bisa hilang gitu ya, Bung. Ya, itu yang kita khawatirkan. Nanti dua orang ini kan sebenarnya sudah kalau yang paham politik saya kira sudah tahu betul bagaimana apa konfliknya gitu ya. Eh, yang satu kemudian ada di satu sisi yang berseberangan dengan yang satunya lagi begitu. Artinya kita tidak ingin pansus ini tuh hanya jadi pansos gitu, Kang Anggi. Maksudnya pansos itu hanya sekedar menjadi panggung bagi mereka gitu ya untuk menunjukkan sesuatu agar kemudian mereka itu nanti eh, katakanlah kalau apa dari Menteri Agama bisa diangkat lagi begitu kan kalau dari apa namanya pihak DPR-nya Caimin misalnya bisa apa manggung lagi begitu kan kira-kira di DPR berikutnya begitu ya. Kita tidak ingin itu terjadi. Makanya yang kita dorong adalah jangan sampai pansus ini kemudian bekerja hanya sekedar tadi apa apa namanya mengakomodir kepentingan-kepentingan partai bahkan perorangan tadi itu. Tapi harusnya kemudian pansus ini kalau mau diarahkan secara sungguh-sungguh selesaikan masalah itu ya, masalah tadi masalah haji secara mendasar tadi itu dari sisi kemampuan pemerintah selama ini kemudian mengelolanya sehingga nanti tidak akan ada itu antrian sampai 97 tahun misalnya gitu. Naudzubillah kan. Coba Anda bayangkan itu berarti kan terjadi karena tadi ada manajemen yang tidak apa bisa di apa namanya eh, hasilkan yang bagus sehingga kemudian nanti tetap aja itu kan kemudian merugikan jamaah. Belum nanti berkait dengan pengelolaan keuangan yang sampai hari ini itu masih kemudian menjadi persoalan karena jumlahnya itu sangat besar ya kurang lebih yang dikelola oleh BPKH itu ya dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji itu eh, apa lebih dari 160 triliun saya kira itu juga jangan sampai menjadi semacam tadi eh, dana yang akhirnya malah tidak efektif tetapi hanya kemudian tadi
apa namanya memberikan manfaat hanya untuk segelintir orang saja begitu. Jadi itu saya kira sederet persoalan yang intinya bermuara dari eh, kita melihat ketidakoptimalan pemerintah di dalam mengelola persoalan haji ini dengan berbagai aspek tadi, mulai dari masalah antrian, masalah manajemen di lapangannya sendiri, sampai kemudian persoalan kebijakannya itu sendiri. Ya termasuk yang tadi diramaikan tentang masalah visa ziarah itu saya kira itu harus selesai. Kalau memang pansus ini mau dibuat secara serius sehingga tahun depan itu akan ada perbaikan yang signifikan. Jadi bukan hanya sekedar perbaikan karena desakan tadi, tapi karena memang ada kemauan baik, ada political will yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan tadi pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji khususnya begitu. Saya kira itu Kang Anggi. Dan terakhir Bung Rian, mengingat tadi juga Bung Rian sampaikan, apakah efektif pansus ini dibentuk hanya punya waktu 2 bulan untuk merampungkan tadi investigasi, kemudian permasalahan-permasalahan haji yang ada, atau ada kemungkinan kandas di tengah jalan, Bung? Jujur saya tidak yakin gitu dalam pengertian bahwa 2 bulan ini akan gunakan untuk menyasar persoalan-persoalan yang mendasar. Jadi bukan hanya berhenti di gejala atau simptom, tapi benar-benar di akar masalah secara mendasar begitu. Sehingga sekali lagi kita tidak berharap bahwa pansus ini menjadi pansos gitu ya. Jadi artinya sekedar kemudian menjadi panggung politik untuk segelintir orang gitu ya. Dan ternyata kemudian nanti berakhir dengan penyelesaian di belakang panggung gitu ya. Ini sudah banyak indikasi yang terkait dengan itu. Jadi eh, kelihatannya kemudian pansusnya ini galak gitu kira-kira. Tapi juga dari pihak eksekutifnya juga tenang-tenang aja gitu saya lihat begitu ya. Jadi artinya begini, jadikan momen pansus ini kalau mau serius itu bukan hanya sekedar untuk transaksi politik, tetapi adalah untuk kemudian melakukan sebuah perbaikan yang mendasar ya tentang manajemen haji ini, baik dari sisi regulasi nanti maupun juga kemudian dalam konteks manajemen di lapangan dari hulu sampai hilir. Dan yang ketiga itu adalah apakah benar-benar nanti jamaah itu benar-benar terlayani dengan baik atau tidak. Itu saya kira 3 poin utama yang harus kemudian dibahas oleh pansus tadi itu secara mendasar dan tidak berhenti hanya di 2 bulan ini. Karena sekali lagi kalau melihat waktu saya sangat ragu gitu ya, pansus ini akan benar-benar bisa berjalan dengan baik, apalagi nanti setelah jeda adanya kemudian pelantikan dari DPR baru maupun juga presiden dan kementerian yang baru nanti per 20 Oktober. Jadi saya kira tugas kita sekarang adalah bagi masyarakat untuk tadi terus mengawasi dan mengingatkan baik DPR maupun pemerintah agar kemudian nanti 2 bulan ini harus menjadi tadi momen bagi mereka untuk melakukan perubahan yang mendasar melalui pansus ini. Saya kira itu yang harus kita lakukan, Kang Anggi. Terima kasih. Baik, jazakallah Bung Rian untuk pengaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi yang telah disampaikan Bung Rian jangan sampai dijadikan pansos gitu ya, Bung Rian, pansus Ya, tersebut. Mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amin, amin ya Allah ya aktivitasnya. Rabbal Alamin. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.